Bekerja sebagai pengajar bahasa Inggris di LIA dan Universitas Mercu Buana. Selain itu, saya juga punya hobi yang yang buat saya cukup menarik, yaitu saya suka masak dan saya suka membaca ya, menyulam dan sebagainya. Tapi hobi utama saya adalah memasak ya, dan di saat yang senggang itu saya kadang-kadang masih menerima pesanan ya, walaupun saya kerja full time. Jadi intinya tuh saya selain aktif sebagai pengajar di Esmod, saya juga aktif di dalam bidang kuliner. Apa aja nih yang diajarin di Esmod mengenai bahasa? Nah, karena Esmod itu adalah sekolah fashion, jadi penekanan utama adalah pada masalah fashionnya. Kita belajar bahasa pun tentang fashion, jadi semua yang dipelajari baik bahasa Inggris dan bahasa Perancis, saya mengajar dua bahasa itu ya, jadi English for fashion and French for fashion, itu penekanannya pada technical terms-nya. Jadi kalau ada juga cerita atau ada reading-nya atau ada apa, semua itu harus bersangkutan dengan fashion. Yang agak sulit adalah tidak ada kalau untuk English for fashion mungkin lebih gampang, tapi untuk French for fashion itu harus kita karang sendiri. Jadi kita harus buat materi sendiri. Gitu. Menarik banget ya, Mbak. Jadi kayaknya tuh hidupnya gembira terus ya, karena kan fashion ya. Gimana sih orang kalau membayangin fashion gitu. Nah, cuman yang saya agak heran, Esmod ini kan dari Prancis, dan juga Prancis itu jadi apa ya? Center ya, fashion, apa namanya kalau fashion, mode ya, dunia loh, itu dunia. Tapi kenapa justru istilahnya kok nggak ada gitu? Nah, ada. Maksud saya di sini adalah istilah fashion itu semua dari Perancis ya. Yang bahasa Inggris pun itu diterjemahkan, walaupun kadang-kadang terjemahannya tidak tepat. Contohnya haute couture itu kadang-kadang diterjemahkan sebagai high fashion. Itu tidak tepat sekali, bukan merupakan padanan yang 100% tepat gitu. Nah, jadi itulah sulitnya untuk mengajar fashion French for fashion, karena tidak ada padanan yang tepat dalam bahasa Inggris apalagi bahasa Indonesia, dan buku pegangannya juga tidak ada. Kalau bahasa Inggris masih ada English for fashion, masih ada bukunya. Jadi Iba kan Esmod ya. Tadi satu aspek lagi dikatakan mengenai kegiatan adalah masak-memasak, membuat kue. Dan seingat saya tuh dari zaman masih kuliah dulu ya Iba udah mulai kan. Bisa diceritakan sedikit nggak, Mbak? Ya, jadi saya karena dari keluarga yang semuanya penikmat makanan ya. Wow. Jadi semua dan zaman dulu itu kan toko kue itu
tidak sebanyak sekarang kan. Sekarang kan kita mau apa aja ada, sampai kue yang jarang pun ada. Nah, untuk supaya bisa menikmati kue-kue itu, mau nggak mau apa? Kita bikin sendiri. Dan saya itu sempat kursus-kursus kue, dulu ada kursus Nyonya Tansil, Nyonya Chandra dan sebagainya, itu saya belajar di sana. Dan saya memakai resep dari buku ibu saya yang masih dalam bahasa Belanda. Jadi kemudian ya karena saya biasa kan bikin kue, selain dinikmati keluarga, kemudian saya suka bawa ke kantor, kasih ke teman-teman, kasih tetangga, dan mereka semua bilang enak ya, enak, kenapa nggak jualan aja. Nah waktu itu karena masih kerja full time, nah, saya nggak punya waktu, jadi saya cuman untuk iseng saja, sampai akhirnya satu saat setelah COVID nanti, yaitu kita cerita mungkin nanti, saya full time di situ sampai saya sakit. Jadi di sini bikin kuenya juga belajar sendiri ya? Ya. Kue-kue apa sih, ada nggak kue tertentu ya, misalnya mungkin kue, kan ada yang kue mungkin gaya Eropa yang pakai kayak cheesecake gitu ya, atau gaya Barat, atau kue tradisional, yang mana menjadi keahlian Iba dan kenapa itu yang dipilih untuk dijadikan semacam keahlian gitu loh? Saya lebih ke kue-kue Barat, kue tradisional baru akhir-akhir ini. Ya, jadi saya tuh karena resep-resep mami itu dan kan kalau kita kan ya karena orang tua masih banyak pengaruh Belanda, jadi kue-kuenya masih seperti kastengels, nastar, spekkoek ya. Nah itu kue-kue seperti itu, katetong, ya, yang kue yang saat ini kembali lagi kan, mulai populer lagi kan. Nah itu yang lebih banyak saya bikin gitu. Terus marmer cake kan baru sekarang mulai lagi gitu. Nah itu yang saya lebih banyak buat gitu. Oke, jadi Iba kerja di Asmod, terus bikin kue yang dilanjutkan ya sampai setelah pensiun dan sebagainya. Terus apakah ada terjadi sesuatu mungkin yang Iba mungkin mau share? Tadi disebut sedikit sakit atau apa begitu mungkin Iba ya. Ya, setelah saya pensiun ya, saya kan aktif terima pesanan kue ya, masak-masak. Nah, sampai satu hari itu di tahun 2021 bulan Oktober, saya terbangun tengah malam dengan sakit kepala yang sangat sakit, dunia berputar, dan kita tuh seperti terlempar-lempar dan gelap. Tahu-tahu seperti ada cahaya terang, seperti kalau kita masuk ke time zone itu kan banyak bunyi, terus banyak sinar, banyak apa, seperti itu. Tapi sakitnya tidak tertahankan sampai saya teriak-teriak. Bayangkan kalau udah nenek teriak-teriak itu kan berarti sakit sekali. Nah ternyata itu berlangsung selama 10 menit. Setelah itu kemudian kita baru tahu bahwa itu adalah serangan stroke yang pertama. Jadi kalau orang lain mungkin kena mereka jadi tidak bisa bergerak, tidak bisa mengangkat tangan atau pelo atau apa. Alhamdulillah saya tidak. Jadi saya cuman sakit kepalanya itu yang malangnya sampai sekarang masih terasa kadang-kadang. Jadi masih mengganggu ya. Nah kan biasanya kita bilang kalau penyakit stroke itu kayak penyakit kronis ya, yang memang sulit kali ya untuk diobatin. Tapi kita kan nggak boleh menyerah gitu ya. Nah apa aja nih kiat-kiat Iba yang Iba lakukan supaya ya kayak sekarang nih masih cantik ya kan, masih dandan, masih bisa senyum ya, masih ketemu sama kita semua gitu. Ada nggak sih yang mungkin bisa di-sharing ke pemirsa di sini yang melihat kita? Siapa tahu juga ada yang mungkin saat ini lagi down dengan penyakit atau apa. Gimana nih caranya supaya kita nggak mudah menyerah gitu loh ya? Memang sangat tidak mudah. Pada saat kejadian itu saya menyangkal ya. Jadi denial betul-betul. Kok bisa sementara gula saya terkontrol, kolesterol saya terkontrol, semua terkontrol. Kok bisa seperti ini gitu. Kenapa gitu. Nah, butuh waktu yang lama untuk bisa mengerti kenapa gitu. Ya, dan selama fase itu yang saya alami kan saya nggak bisa berdiri tegak. Saya sampai saat ini pun saya kalau berdiri 2 menit itu tanpa pegangan masih suka pusing. Dan selama 1,5 tahun setelah stroke itu saya
apa namanya, tiap hari itu tiada hari tanpa sakit kepala. Sakit kepalanya tuh segala macam. Jadi yang dari yang vertigo, dari yang kelayangan, dari yang sakit kepala itu bergantian. Jadi terserah mau datang yang mana gitu, tapi hampir tidak ada berhenti ya. Nah, terus pandangan itu kan blur. Jadi itu yang bikin sedih karena saya tidak bisa melakukan hobi saya lagi, kan saya nggak bisa masak dong, otomatis nggak bisa baca, nggak bisa nonton ya. Terus juga loss of appetite, sama sekali nggak ada nafsu makan. Bayangkan, karena kan dokter larang, saya nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Jadi makanannya semua kalau nggak direbus, di grill tanpa garam, tanpa gula atau hanya sedikit, itu kan nggak ada enak. Nah, dengan sendirinya saya bisa turun 15 kilo, which is a blessing, ya, merupakan blessing in disguise ya, walaupun caranya nggak enak, caranya pakai sakit gitu. Nah, kemudian yang saya lewati lagi itu adalah depresi berat, galau, frustrasi, marah, kesel. Kok kenapa saya harus seperti ini gitu ya? Dan tiap hari sakit itu nggak nyaman. Kita kan satu hari sakit kepala aja nggak nyaman kan, apalagi ini tiap hari gitu. Depresi berat. Tapi saya waktu itu mengatasinya, saya coba nonton YouTube, saya lihat tausiah, saya mencoba meningkatkan ibadah ya, dan saya berdoa. Nah, selalu berdoa untuk diberikan kesembuhan gitu. Nah, tapi tidak mudah gitu karena itu denialnya itu berlangsung terus gitu. Sampai akhirnya saya sadar pada satu saat, itu juga hampir 1 tahun, bahwa saya harus terima, saya harus berdamai dengan penyakit saya. Karena kalau saya lihat yang lain tuh lebih parah. Jadi saya merasa, oh saya masih beruntung, saya masih bisa seperti biasa, masih bisa jalan, masih bisa apa gitu. Tapi walaupun ya sakit kepala itu tetap berlangsung ya. Nah, jadi akhirnya ya saya mencoba menerima, ya why not me gitu, kenapa tidak ya. Jadi memang mungkin Allah memberikan cobaan kepada saya. Karena kalau menurut saya, kalau kita dikasih cobaan, itu kan cobaan kan namanya juga cobaan ya, pasti nggak enak ya. Nah, karena kita dikasih cobaan itu kita akan merenung, bersabar, bersyukur ya, kontemplasi diri gitu, meningkatkan ibadah gitu. Akhirnya ya sudah, kita bisa bernama, ya sudah saya terima ini. Yang penting saya tidak pasrah, nggak ngapa-ngapain, bukan. Saya menerima, saya sakit, saya berusaha mengikuti apa yang disarankan oleh dokter, kemudian mengatur makan dan sebagainya, dan selalu berdoa untuk minta kesembuhan. Waktu sebelum sakit, apakah Anda pernah mengalami benturan mental yang luar biasa? Karena gini, kalau saya ke dokter, gula saya nggak mau turun-turun, terus dia bilang, kamu punya pikiran apa? Karena saya udah berkali-kali ganti obat kamu, sudah 3 kali, tapi nggak mau turun-turun. Pasti ada sesuatu yang kamu pikirin. Apa? Dia paksa aku suruh cerita gitu loh. Nah, apakah kamu juga mengalami hal seperti itu? Kebetulan ya enggak ya, artinya begini, semua orang pasti punya masalah kan, tapi masalah yang memang benar-benar merupakan masalah itu ya nggak ada gitu. Karena saya sih bersyukur aja gitu, maksudnya suami saya baik, anak-anak saya baik-baik saja ya, saya juga punya cucu. Dan ya mungkin yang agak itu post power syndrome. Nah, itu juga karena biasa rapi kan. Kalau kita kerja itu kita dari malam udah siapin dong baju, mau besok kelihatan cantik pakai ini, pakai itu. Ini, nah itu sekolah, apalagi kerja di sekolah fashion ya. Nah, terus tahu-tahu kita dasteran, makin itu makin bluak, makin enak. Tapi ya ya itu mungkin, tapi kita nggak sadar. Tapi kalau untuk masalah itu ya, alhamdulillah sih nggak ada gitu. Oke, tapi kan kalau saya lihat Iba sekarang kan kelihatannya sangat oke-oke saja, Mbak ya. Jadi seperti kalau orang nggak tahu, mungkin nggak tahu bahwa you are pernah sakit. Nah, kira-kira tentunya menuju kesembuhan nanti ingin lakukan kegiatan lagi seperti dulu atau apa ini ke depannya, Iba? Ya, tapi bertahap ya. Karena kalau untuk misalnya mau masak lagi atau apa kan masih terbatas karena masih suka kelingan ya. Tapi ya saya selalu berusaha untuk
berbuat sesuatu yang positif, yang berguna, entah itu untuk saya, entah itu untuk orang lain. Ya, jadi saya nggak mau putus asa, nggak mau nggak berbuat apa-apa gitu. Cuman sampai sekarang ya mungkin belum banyak yang bisa dilakukan, tapi menuju ke sana. Ya. Nah, dan satu lagi yang juga ingin saya tambahkan ya, peran suami dan peran anak. Ya, itu memang support system kita yang nomor satu. Kalau kita nggak dapet itu memang susah ya. Nah, alhamdulillah sih suami saya ya rajin nganter, selalu saya diantar ke dokter, obatnya juga maksudnya dibantu, diliatin, dikontrol, makanannya juga gitu. Dan ya yang enaknya ya dari segi lain itu saya kan suka musik, suka denger nyanyi ya. Nah, saya suka dengar lagu gitu. Nah, memang salah satu yang saya lakukan selama pemulihan itu adalah saya banyak mendengarkan lagu kan. Dan kebetulan karena suami saya bekas penyanyi ya, kan kita suka karaoke. Jadi kalau saya udah lagi kesel-kesel udah apa, saya kasih aja mic sama dia, nyanyi loh. Hibur gua. Jadi seperti itu, iya. Anak-anak pun artinya ya mereka namanya anak-anak sudah punya keluarga sendiri masing-masing. Ya mereka hanya monitor orang tua, selama orang tuanya sama mamahnya oke, ya udah gitu. Mama is oke katanya. Ya, jadi tips untuk yang mengalami seperti saya, yang pertama itu belajar menerima, ya, ikhlas, ya, menerima dan pasrahkan hasilnya, serahkan kembali kepada Allah, minta kesembuhan, jangan bosan berdoa untuk minta kesembuhan. Tapi bukan berarti kita pasif ya, kita berusaha. Tapi kalau kita tidak berusaha artinya kita cuma pasrah, kita nggak ngapa-ngapain, itu nggak bagus gitu. Karena apa? Karena berarti ya kita nggak ada usaha gitu. Berdamailah dengan penyakit kita. Dan satu, teman-teman yang di sana banyak sekali nih ya kita dapat dari Iba ya. Jadi intinya ya gitu ya Iba ya, kita mesti tetap senang ya, tetap happy ya, tetap. Dan yang penting itu kita mesti ya, kita nggak tahu juga ya, nama cobaan dari Allah itu macam-macam ya. Dan itu kita mesti try to positive thinking, kita terima dengan baik, kita coba usaha ya sebaik mungkin, dan tentu saja kita juga mesti konsisten ya dengan usaha kita. Jadi artinya kita juga nggak ntar kita saya ntar nurut nih, saya makan yang sehat, besoknya kita makan gulai kambing sekilo gitu kan, enggak ya? ya seon mungkin. Setengah on boleh kali ya, sekali. Oke, jadi jangan disantunin. Oke, jadi artinya kita tetap konsisten, kita persisten, dan jangan lupa juga kita juga mesti sabar ya. Sabar. Jadi kita mesti sabar, dan kita juga mesti selalu jangan lupa dengan berdoa. Ya. Oke, saya kembalikan mungkin kepada Mbak Vita. Oke, terima kasih sekali Iba atas sharingnya, dan kami rasa ini sebuah sharing yang sangat cukup menyentuh ya, dan mungkin bisa juga ditarik pelajaran bagi teman-teman yang melihat acara kita ini, karena betapa pentingnya kita mesti tadi disebut berdamai dengan penyakit itu nggak bisa dilawan ya, dia udah ada di kita mesti berdamai, kita pasrah. Tapi itulah kata pasrah suka kadang-kadang agak salah diartikan. Pasrah bukan berarti pasif, tapi pasrah kita terima sambil kita tetap berusaha. Oke, jadi saya rasa sangat berguna sekali ya Mbak ya. Jadi inilah yang bisa kita. Ibu menambahkan sesuatu, boleh. Ya. Ya, jadi untuk semua yang mungkin sedang mengalami masa sulit ini ya, percayalah, saya bisa dan saya sedang menuju kesembuhan. Ya, semoga dengan izin Allah ya, menuju kesembuhan. Jadi kalau saya bisa, kalian juga pasti bisa. So, stay positive. Oke, dengan itu kita sudahi acara ini, sampai bertemu lagi di episode mendatang. Selamat sore, bye-bye.